seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview salah satu monster terbaik di era Doomsday ya. Hanya saja ini kalau kalian punya ceruk cupit, lebih tak sarankan kalau memang mau dipakai jangka lama di Cavern of Assassin, dan ini salah satunya ya. Jadi buat kalian yang belum punya Elvera dan sekarang saya infokan karena ada event bisa mendapatkan ceruk cupit ya. Dia punya Pierce dan juga Elvera ini punya Trade Pierce juga, hanya saja R5 ataupun level max ya. Kalau ceruk cupit nggak perlu ya. Jadi kita akan mereview Elvera, salah satu monster terbaik di era Doomsday. Hanya saja dia nomor 2, attacker terbaik nomor 2 di eranya. Kalau kalian tanya yang nomor 1 terbaiknya siapa? Terbaiknya ada di sini. Nah, kalau kalian belum dapat si Love Stroke ya, kalian enter, nanti ada keterangan kayak gini. Salah satu monsternya nanti ada yang dapat gratisan ya, gratisan. Namanya adalah ceruk cupid. Monsternya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah nomor 1 terbaik di era Doomsday, attacker. Dia punya pierce dan juga ekstra giliran, berelemen api dan juga elemen cahaya. Nah, kalau kalian belum punya ceruk cupid, kalian pakai si Elvera dulu ndak apa-apa. Kita akan review Elveranya. Kalau ceruk cupid ya nanti kita review ya. Untuk sekarang Elvera dulu. Nah, era Doomsday, kalau kalian tanya-tanya era Doomsday itu udah lama belum? Sangat lama sekali ya. Kalau kalian tanya berapa tahun bang, nah, berapa tahun ya, kita bisa asumsikan itu berapa tahun ya, 3 tahun lebih sedikit lah ya. Untuk eranya si ceruk cupid, Elvera, terus Uriel the Divine. Bang, kalau mau tak pakai di Cavern of Assassin setiap hari, Elvera ini boleh nggak? Saya belum dapat ceruk cupid. Boleh ya, ini penggantinya ceruk cupid karena dia nomor 2 attacker terbaik di era Doomsday ya. Kalau punya ceruk cupid tak sarankan ceruk cupid. Hanya saja kalau kalian tanya, bang ini tak pakai setiap hari di push trophy ataupun PvP bisa nggak bisa ya, cuman bisa kalau kalian player baru ataupun player comeback baru main. Nah itu boleh ya. Nah itu kecuali lagi lah ya. Besok kalau udah ada yang lebih bagus yaitu ceruk cupid, dipakai lah, itu lebih baik lagi. Atau punya era yang terbaru, jadi nanti dipakai push trophy lebih bagus. Karena kenapa? Push trophy atau PvP itu mementingkan kecepatan. Nah, setiap era itu kecepatannya pasti bertambah. Semakin eranya lebih mudah, semakin kecepatannya lebih cepat. Jadi nanti gilirannya pun di awal ya. Bang, kenapa kok disaranin pakai era terbaru? Kalau era lama nanti musuhnya dapat 3 giliran. Kita kalau pakai era lama itu baru dapat 1 giliran. 3-1 itu tidak adil ya. Makanya tak sarankan pakai era terbaru kalau untuk push trophy atau PvP. Ini kita bahas untuk Cavern of Assassin-nya ya. Jadi ini masih bagus sekali buat nyari cel setiap hari ya. Dia hanya memiliki elemen kegelapan dan juga elemen pesulap, yaitu magic ya. Bagus. Nah, untuk kalian tanya keterangannya ini, dia adalah attacker yang berelemen magic dan juga kegelapan. Dia bisa memiliki efek Trade Pierce, bisa memberikan efek buff sendiri, yaitu memberikan efek positif untuk diri sendiri, entah itu kayak double damage, triple damage. Nah ini ya, double damage untuk diri sendiri, dan juga bisa memberikan efek damage yang besar dari skillnya. Nah kalau kalian tanya skill-skillnya, ini yang terbaik menurut saya ya. Nah, kalau kalian nggak suka yang kayak gini, nah ini kan ada Wan Ali ya. Jadi dia mendapatkan ekstra giliran dan juga mendapatkan efek boost damage. Ini dia memberikan efek pierce dan juga boost damage. Kalau kalian sudah rank 5, jadi pierce-nya sudah di unlock ya, sudah kebuka di trade kelimanya, karena pierce-nya itu kebukanya di trade kelima. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kebuka ini, yang naik survival ini bisa digantikan dengan ini aim for weakness ataupun apa ya, ini juga boleh. Hanya saja yang terbaik menurut saya seperti ini bang. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kalian belum punya apa ya, efek pierce-nya dari trade, kalian pakainya ini. Seperti saya ini kan belum punya karena levelnya 100. Kalau level 150 ya nanti diganti pakai yang skill sekarang, tak pakai itu ya. Nanti pierce-nya akan aktif di rank 5. Nah itu kita bahas untuk anunya dulu. Oh sebentar, ini kok ada burik-buriknya sedikit di atas, kita turunkan sebentar untuk kameranya. Nah, pas bersih. Nah
kita bahas untuk trade-nya. Antisipasi, ini kan yang bagus. Trade pertama untuk level 100 dia sudah mendapatkan antisipasi yang berfungsi. Dia merebut giliran musuh jika musuhnya menggunakan skill yang mendapatkan ekstra giliran. Contoh, skill musuhnya punya skill seperti ini. Give 1 extra turn untuk diri sendiri. Artinya, kalau skillnya musuh mendapatkan skill seperti ini, yaitu mendapatkan giliran terus, kan kita repot ya. Dia ambil giliran terus, kita kapan? Nah gitu. Nah itu adalah fungsi antisipasi. Jadi antisipasi merebut. Kalau ada musuh yang punya skill mendapatkan ekstra giliran, ya itu direbut, giliran selanjutnya nggak dibolehin. Jangan pakai ekstra giliran, saya juga mau. Nah kayak gitu, direbut terus habis itu dikembalikan. Nah beda ya dengan antisipasi dengan shock. Kalau shock itu memblokir. Jadi kalau musuhnya terkena efek shock, nah itu nggak bisa pakai ekstra giliran, udah gitu aja, nggak direbut ya. Kalau antisipasi direbut. Nah itu untuk fungsi antisipasi trade yang pertama. Trade yang kedua, level 110 sampai level max dia mendapatkan kebal dari Blin. Bagus sekali, karena sekarang itu kalian tahu monster support itu seringnya nggak pakai ngekontrol jalannya pertandingan, itu nggak pakai seperti possession, corruption, stun, freeze, fire, baby reservasi dan lain-lain, jarang ya. Sekarang itu seringnya pakai yang total blind. Nah seperti itu ya. Jadi efek debuff yang dipakai, karena efek debuff itu nggak ada trade yang kebal dari debuff, nggak ada. Hanya ada satu, yaitu artefak ya. Dan artefak itu ya bisa dibilang monsternya sedikit ya. Nah, makanya pada pakai itu. Kalau kebal dari kontrol, kebal dari freeze itu sudah ada trade kebal dari CC. Jadi jarang pakai itu. Seringnya kontrol permainan itu pakai total blind. Nah, jadi ini berfungsi sebagai dia tidak bisa diberikan efek minor blind, dan juga total blind. Dia akan kebal semuanya. Bagus sekali. Saya suka untuk trade pertama dan kedua. Nah, untuk yang ketiga ini juga lumayan bagus. Kalau kalian tanya ini level 130 sampai level max, dia mendapatkan kebal dari possession. Nah, lumayan bagus. Hanya saja ini urutan terbawah ya. Karena ada 4 urutan untuk seperti ini ya. Yang pertama kebal dari possession, itu hanya kebal dari possession saja. Dikasih corruption masih masuk, padahal sama, cuma beda nama ya. Corruption masih masuk, stun, freeze, fire, baby reservasi dan lain-lain, dan juga versi meganya itu tetap masuk ya. Dia hanya kebal dari possession dan juga kebal dari mega possession ya. Itu. Jadi untuk trade seperti ini di atasnya adalah kebal dari possession dan corruption, 2 langsung. Untuk simbolnya sama seperti ini. Terus urutan lagi di atasnya itu ada lagi namanya abomination, itu kebal dari possession, kebal dari corruption, kebal dari bleeding dan juga nightmare. Nah itu adalah trade urutan ketiga. Nah kalau urutan tertinggi trade seperti ini adalah kebal dari kontrol ya. Dia tidak bisa diberikan efek kontrol apapun, yaitu stun, freeze, possession, corruption, fire dan juga baby reservasi dan juga versi meganya juga ya. Nah, itu. Jadi ini ya lumayan lah untuk tambahan, karena kalian lihat ini trade-nya ada banyak sekali ya. Jadi mantap ya. Evolving trade-nya itu ada banyak ya. Itu yang paling disukain sama Monster Legend pemainnya ya. Kalau cuma 3 itu seringnya kurang bagus ya. Trade keempat, self precision. Nah, kalian tahu dia punya kebal dari blind dan punya self precision. Ini di combo mantap sekali ya. Jadi kalau musuhnya, nah ini kan fungsinya dulu ya, self precision. Dia memberikan kepercayaan diri, ataupun bisa dibilang akurasi, penglihatan juga boleh ya. Jadi dia mendapatkan akurasi tambahan sebesar 50%, yang sebelumnya 100 menjadi 150. Jadi kalau trade musuhnya ada yang punya peluang bisa meleset kalau dipukul, seperti trade Harden atau Bulwark Demons, Super Demons yang memiliki peluang sedikit 20% sampai 50% kalau dipukul musuh bisa miss atau meleset. Nah, itu nggak berguna kalau pakai Elvera ya, karena dia punya self presisi, punya kebal dari blind. Dia hanya bisa diberikan efek daze. Nah, seperti itu. Sunburn, terus Sunstorm yang bisa menurunkan akurasi itu cuma itu aja. Jadi blind itu nggak bisa ya. Terus ya pokoknya ini mantap lah. Kalau kalian pakai Elvera itu jarang sekali miss mukul ke musuh ya, karena memang dia pemanah handal ya. Kalian lihat dah, pemanah handal itu akurasinya udah pasti tinggi ya. Ini untuk level 140. Dan harus kalian ingat, SC Self Precision dan SC Pierce ini bisa aktif kalau Elvera mendapatkan giliran yang pertama. Kalau dia belum mendapatkan giliran, maka dia belum
mengaktifkan presisi dan juga pierce ya. Ini kalau kalian tanya buat semua tim bang, bukan, ini untuk dirinya sendiri dua-duanya. Nah untuk level mag pierce, kalian tahu try terbaik di era sekarang kalau kalian lihat video saya bulan 2 2025 ya. Nah itu try terbaiknya ada 4. Yang pertama adalah Pierce, hanya saja ini SC bukan try asli ya, nggak apa-apa, lumayan ya. Pierce itu yang pertama. Terus ada juga Megatown. Terus ada juga yang ketiga itu ada apa ya, Kebal Tortur. Dan juga yang keempat itu adanya Evades Area Attack ya, seperti apa ya, Dodge Area Attack, bukan Evades, Dodge Area Attack ya itu. Jadi 4 trait itu terbaik. Jadi dia punya salah satunya yaitu Pierce. Pierce itu akan menembus pertahanan musuh, entah pertahanan apapun. Contoh seperti evasion, skill mirror, ataupun shield, ataupun taun, mega taun, dan juga area dodge. Trait seperti itu di matanya Elvera itu nggak ada artinya. Dia kalau mau mukul ke sana ya pukul ke sana. Dia punya skill pengen mukul darahnya langsung darahnya, nggak peduli dia punya tameng apa nggak peduli dia punya pertahanan apa enggak, karena akurasinya tinggi dan juga memang ini traitnya sangat-sangat bagus kalau menurut saya untuk Elvera, combo yang sangat bagus, nggak mungkin meleset ya, tenang saja, ini bagus sekali. Kalau kalian tanya ini monsternya bagus nggak, bagus sekali ya. Good. Nah untuk skill 1, 2, 3, 4 kita akan bahas di denguan sekalian diuji coba ya. Kita bahas di denguan sekalian diuji coba, kita bahas untuk efek-efeknya seperti ini ya. Ini tak pakai kalau skill Elvera saya udah level 150 ya. Kalau belum 150 ini aim for weakness, nanti diganti pakai si Night Survival buat mengaktifkan double damage dan juga efek apa ya, Pierce ya. Hanya saja itu nggak tak pakai, nah kan karena saya jarang main Cavern ya kalau di era Doomsday, karena belum punya monster terbaiknya, dan ini salah satunya ya. Nanti tak ganti saja, dan juga saya sudah punya ceruk cupit, jadi ini tak pakai nanti kalau mungkin udah R5. Kalau belum R5 ya nggak tak pakai dulu ya. Nah ini untuk spesial skill ataupun ultimate Darkness Rain. Nah kalian bisa lihat bar kerusakannya hijau hampir penuh ya. Dia memberikan efek pierce untuk diri sendiri selama 3 giliran ya, selama 3 giliran. Setelah itu jadi kalau punya pierce kayak gini, dia nggak peduli dia punya tanker ataupun punya support yang bisa memberikan evasion, space time, nggak peduli, tetap saja masuk ya. Jadi kerusakannya ini nggak bisa ditolak ya, punya pierce yang pertama. Setelah itu dia memberikan kerusakan besar sekali, yaitu masif, urutan keempat. Kalau kalian tanya itu urutannya itu ada 5, dari terkecil ke terbesar, low, moderate, heavy, masif, dan insane. Nah itu urutan terkecil dari terbesar. Jadi ini urutan keempat, besar sekali ya. Masif, berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya ya yang terkena pukulannya si Elvera akan diberikan kerusakan tambahan, yaitu mengurangi darahnya semua musuh. Setiap musuh itu dikurangin 30% total darahnya ya. Jadi sebelumnya itu dia mengurangi 30% setiap monsternya darahnya, dikurangin 30%, 30%, 30%. Setelah itu dia diberikan kerusakan yang besar. Bisa dibilang nanti one hit ya. Sekali pukul musuhnya akan modar semuanya. Innalillahi wassalam ya. Nah, ini yang bagus. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek debuff yaitu total blind. Dimana total blind ini semua musuhnya akan buta dalam satu giliran. Maka musuhnya tidak ambil satu giliran. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi kalau untuk spesial skill ataupun ultimate punya Elvera-nya lah, bisa dibilang kalian bisa membalikkan keadaan ya. Mantap sekali. Terus hanya saja kalau musuhnya kebal dari blind seperti traitnya ini ya nggak bisa ya. Jadi gitu. Nah, kalau untuk relik terbaik menurut saya ini adalah namanya Elvira Swords. Karena si siapa namanya ini? Si Elvera ini dia kekurangan untuk efek-efek tortur. Nah, kalian lihat skill-skillnya. Skill-skillnya itu cuma berfokuskan untuk kerusakan yang besar sekali ya. Nah kalian bisa lihat kerusakan doang, nggak punya efek tortur sama sekali ya. Jadi kita tambahin torturnya lewat relik. Nah kalian jangan skip videonya biar kalian paham fungsi-fungsinya.
ya. Jadi Elvira ini nggak punya efek tortur sama sekali di skill, kita kasih lewat relik ya, namanya Elvira Swords ya. Ini dia bisa memberikan kerusakan tambahan beberapa kali, dan juga yang paling penting intinya untuk Elvira Sword bisa mendapatkan tortur tambahan berupa repetanse. Ini bisa dipakai 2 kali. Cara mengaktifkannya gimana? Sama dengan relik yang kedua. Yang pertama Elvira Swords, yang kedua namanya adalah Torvak Mask. Ini bisa memberikan stamina tambahan kalau staminanya di bawah 50%, itu intinya. Dan inti yang kedua, dia bisa memberikan efek curse ya, yaitu tortur tambahan. Dan cara mengaktifkan kedua tortur di relik tersebut sama, jadi satu. Caranya gimana bang? Caranya kayak gini. Contoh ya, skill pertama, dia memberikan kerusakan untuk musuh kalau darahnya musuh di atas 50%, di atas ya, bukan di bawah, di atas 50%, maka musuhnya akan diberikan tortur tambahan berupa repetanse dan juga curse. Nah itu ya, bagus, karena dia menutupi kekurangannya sendiri. Nah reliknya itu namanya Elvira Swords, dan juga apa ya tadi, Torvak Mask. Nah, kalau kalian tanya untuk rune ya, ini karena sekarang ada diskon rune. Jangan lupa kalau kalian punya gems lebih ya, dipakai buat unlock, buat buka-buka ya. Ini ada 8 yang sebelumnya. Nah, itu contohnya tak buat buka ya. Nah, ini. Nah, ini sebelumnya 25, sekarang tinggal 13, diskon 50% ya. Jadi untuk rune yang terbaik untuk Elvira ini adalah 1 speed, 2 kekuatan. Jadi speednya seperti ini, tak sarankan level 7 sampai level 10, jangan yang lain ya, karena hanya untuk Cavern of Assassin ya. Seperti ini ya, ini tak contohin pakai level 12, itu 1 biji. Nah kalau untuk yang merah ya, nah ini level 7 sampai 10 juga ya. Jadi seperti ini, strength, penambahan kerusakan 2 biji ya. Untuk reliknya tadi sudah. Kalau mau kalian pakai di Cavern of Assassin setiap hari jangka lama, kalian mutate dengan penambahan kerusakan ya. Penambahan kerusakan. Ya, betul. Oh, penambahan darah, karena darahnya Elvira itu tipis. Kalian tahu monster yang punya Trait Tierce itu sering sekali tipis sekali kayak tisu darahnya ya, karena memang dia overpower ya. Damage-nya tinggi, tidak terbendung. Apapun pasti masuk kerusakannya ya. Itu makanya darahnya tipis, dia membutuhkan penambahan darah biar agak tebel kalau dipukul musuh, biar nggak langsung wafat ya. 1 kecepatan kalau mau dimutate pakai yang paling atas ya. Terus yang 2 merah tadi kalau dimutate pakai yang paling atas ya, itu terbaik ya. Nah, kita akan coba langsung di mana bang? Jangan di Era Saga dong, di resort saja ya. Ini ada yang belum selesai mungkin. Nah, di sini boleh. Ini kemarin ada yang request saya pakai monster legendary ya. Ini monster legendary era terakhir yang paling terbaru dan yang paling mengkolorkannya paling bagus ya, itu sih. Mana ya Elvira, elemennya kegelapan kalau nggak keliru tadi ya. Elvira, sorry, bukan, itu Witchaka ya, mirip bentuknya. Elvira jauh sekali. Apakah dia terbawah tempatnya? Karena monsternya banyak bang, jadi milihnya susah ya. Ini saya recharge dulu karena Elvira memang eranya sudah berjalan sangat lama sekali, jadi agak jauh ya. Nah kalian bisa lihat, nah bedanya era terbaru sama era lama ya kayak gitu. Monster era terbaru sudah mendapatkan giliran banyak dan Elvira baru 1 kali. Itu adalah salah satu kekurangan monster era lama. Jadi kalau dipakai di Cavern, karena di Cavern of Assassin itu eranya sama-sama era, jadi ya aman saja ya. Ini skill pertama, Heart Infeksi, stamina 72, koldonya 2. Aduh, staminanya ini sangat-sangat banyak sekali ya, karena memang kerusakannya sangat tinggi ya. Ini dia menghilangkan 30% dari total darah musuh, salah satu ya, 30%. Setelah itu diberikan kerusakan urutan keempat besar. Jadi ini berfungsi apa? Skill 1 itu bisa one hit ke musuh, sekali pukul langsung hilang. Nah, itu berfungsi sebagai nge-counter ataupun mengambil salah satu monster musuh yang mengerikan ataupun mengancam
lawan kita nanti kalau kalah ya. Jadi itu diambil dulu. Nah, kayak gitu. Itu berfungsi seperti itu kalau untuk Elvera ya, skill 1. Makanya dikasih stamina yang tinggi karena memang sangat bagus untuk efeknya ya. Skill kedua, instinctive destruksi, stamina 42, koldenya 2. Dia memberikan efek damage boss, yaitu urutan kedua ya. Karena urutan penambahan kerusakan itu ada 4. Yang pertama SC damage boss seperti ini, terus double damage dan triple damage ya. Jadi urutan kedua, damage boss penambahan kerusakannya 50%. Kalau yang di bawahnya 25. Di atasnya damage boss ada double damage 200%. Yang paling tertinggi namanya triple damage, yaitu 300% atau 3 kali lipat ya. Ini 50%. Nah, lumayan. Jadi setelah dia mendapatkan skill kedua, yaitu skill kedua mendapatkan efek damage boss, setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Jadi setelah pakai skill kedua dia langsung bisa pakai skill yang lain. Nah, ini berfungsi menaikkan kerusakan yang akan diberikan ke musuh ya. Contohnya seperti ini. Saya pakai dulu skill 2. Nah, dia mendapatkan penambahan kerusakan. Kalau dia mukul ke musuh nanti lebih sakit. Itu kegunaan skill kedua. Skill ketiga, leg infection. Dia memberikan kerusakan very heavy, yaitu urutan 3,5, sedang mendekati ke besar ya. Berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya akan kehilangan 20% dari total musuh darahnya ya. Jadi salah satunya nanti darahnya musuh akan kehilangan 20%. Setelah itu diberikan kerusakan 3,5. Jadi bisa dibilang kalau monster musuhnya itu bukan tanker ya, bisa juga ini bisa dibilang one hit, sakit sekali. Ini Elvera memang diperuntukkan ataupun dibuat monsternya itu buat one shot one kill kayak gitu. Jadi kerusakannya besar sekali ya. Staminanya 68, koldenya 1. Buset, ini one kill semua. Ini jangan-jangan kerusakannya ini. Dia skill keempat, aim for weakness ya. Setelah dia mendapatkan efek pierce dari skill keempat, ini efek pierce-nya ini untuk skill keempat saja ya. Jadi kalau pakai skill keempat ini pierce-nya untuk skill keempat saja. Skill yang lain setelahnya itu enggak ya, karena langsung dihilangin. Skill keempat itu memberikan efek pierce untuk diri sendiri. Setelah dia memberikan kerusakan, pierce-nya dihilangin lagi ya. Itu. Setelah skill keempat ya, dia memberikan efek dark weakness. Ini selama 3 giliran. Kalau dark weakness itu seperti artinya itu gini. Monster musuh akan lemah terhadap elemen kegelapan. Jadi nanti kerusakannya Elvera, dia mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 2,5 ya. Terus dia kalau punya seperti boss damage ya, seperti ini, itu kan 0,50. 2,5 tambah 50%, totalnya adalah 3 kali lipat. Sudah seperti mendapatkan triple damage ya. Yaitu besar sekali. Jadi sekali pukul memang digunakan Elvera ini counter musuh-musuh yang rawan ngekontrol rekan tim kita. Jadi kalau ada kayak gitu kita pukul dulu biar mati langsung. Jadi dipakai buat mematikan salah satu monster yang berbahaya kayak gitu ya. Dark weakness, terus punya pierce juga. Dia memberikan kerusakan heavy itu urutan ketiga, sedang ya, untuk satu musuh. Stamina 36, koldenya 1. Nah, ini yang irit ya. Jadi skillnya kalau dibilang itu bagus semua ya, kalau saya bilang ya. Efeknya seperti ini. Nah, itu jarak dekatnya. Kalau jarak jauh entah gimana, kayaknya kelamaan, jadi saya ultimate saja pakai klik ya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini masih bagus sekali kalau dipakai di Cavern of Assassin. Kalau kalian punya ya boleh di rank up sampai level maksimal ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang juga sudah menjadi member di channel ini. Terima kasih juga yang sudah selalu hadir di live dan juga selalu tap love di live saya ya. Saya pamit undur diri. Chandra Sabibut, Monster Legend Indonesia.